Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi cerita Wil. Kali ini gue mau sharing terkait dengan kisah yang mana itu merubah cara pandang gue terhadap hidup gitu. Dan gue nukil dari ceramahnya Ustadz Salim Afilah yang gue akan share linknya di deskripsi ya. Kalau pengen lihat videonya lebih lengkap, mungkin di beliau lebih bagus pembahasannya. Dan gue pengen bahas dari sudut pandang yang gue alami ya, gitu. Alhamdulillah. Jadi ini kisah tentang Amir Saifuddin Tolawun. Ya tentang bokapnya dulu sih, tentang bapaknya gitu. Jadi pada zaman dahulu kala ya, itu ada seorang budak yang dia pengen ngebebasin dirinya gitu. Akhirnya dia kerja keras sekeras mungkin gitu. Dia di saat budak-budak lain istirahat, dia kerja gitu, nyari duit tanpa lelah gitu kan, untuk ngebebasin dirinya. Karena dia merasa bahwa dengan kebebasan itu dia bisa bebas untuk beribadah, untuk melakukan apapun yang dia mau gitu. Dan akhirnya ya kumpul duitnya gitu kan. Dia tanya ke bosnya, "Bos, ini kira-kira kalau bebasin diri gue nih berapa bayarnya?" gitu misalnya. Ya ini perumpamaan aja ya, kata bosnya ya 2 juta lah, dia bilang gitu. 2 juta, oh ini ada uangnya nih bos, saya bayar ya gitu. Bosnya kaget dong, terenyuh kayak, dia ternyata pengen bebas nih gitu. Ya udahlah, ya udah daripada lo bayar 2 juta, mending bayar 1 juta aja setengahnya nggak apa-apa. 1 juta lagi buat kehidupan lo lah pokoknya gitu. Ya dia senang juga dong, ya alhamdulillah dia bilang. Ya akhirnya dengan uang 1 juta itu dia berkeluarga, dia punya anak gitu. Dan akhirnya dia beli suatu hal, dia beli seekor kuda. Kenapa seekor kuda? Karena dia bilang, anaknya nanya, kenapa seekor kuda sih pak? Kata dia bilang, ya karena dengan kuda itu dia pengen bisa berjihad di jalan Allah, dia bilang. Wah, segitunya ya. Kita beli apa biar bisa berjihad di jalan Allah? Beli iPhone untuk pamer di Instagram. HP ku iPhone. HP kalian apa? Vivo ya. BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget, 7 plus kalau iri bilang. Enggak, astagfirullah. Dan apa namanya, akhirnya oke lah dia beli kuda. Tik. Belinya ya di pasar, belum ada Tokopedia waktu itu. Dan akhirnya ya dia beli kuda, dia bawa ke rumah gitu kan. Tetangganya pada nggak seneng kayak, ih ngapain rumah kecil jelek kayak gitu beli kuda gitu misalnya gitu ya. Kayak bener rumah dulu lah apa gimana lah, pokoknya nyinyir lah, nggak seneng lah, ya iri lah gitu. Walau kan nggak urusan mereka, nggak merugikan mereka juga gitu kan. Ya anaknya ngomong ke bapaknya, ini pak kita diomongin gimana nih? Ini kata bapaknya yang gue suka ya, sabar aja nak, kita nggak tahu ini nikmat atau ujian, ya kita bersabar aja lah, dia bilang gitu. Tunggu aja jawaban dari Allah gimana, intinya gitulah pokoknya. Ya udah dong ya, udah punya kuda ya pasti dikasih makan, dimandiin, dirawat lah sebaik-baik mungkin lah, makanan terbaik, minuman terbaik. Sampai suatu hari dia taruh di kandang itu, kuda itu hilang. Nggak yang shock, nggak yang gimana nih gitu, pusing apa gimana. Anaknya nanya ke bapaknya, gimana pak, kuda kita kabur nih, hilang nih gitu. Kata bapaknya bilang gini, ya sabar aja lah nak, kita nggak tahu ini nikmat atau ujian, kita bersabar aja gitu, tolong aja sama Allah, dia bilang gitu. Oke dong ya udahlah kuda hilang, ya udah selesai gitu kan ceritanya ternyata. Tapi enggak, akhirnya berapa hari kemudian ya, atau nggak tahu berapa lama, nggak didetailin ya, intinya tiba-tiba itu di rumahnya banyak kuda. Kaget dong dia, kok bisa banyak kuda gini gitu. Soalnya pas kemarin kuda yang hilang tuh tetangga pada ngomongin, tuh kan ngapain juga ngerawat kuda, udah tahu hilang kayak gitu nggak bisa ngerawatnya kan, akhirnya kabur juga kuda gitu. Tapi ternyata di hari itu ya kudanya makin banyak gitu. Ternyata kuda itu nggak hilang kabur semena-mena ya, tapi ternyata dia pergi ke tempat lain. Mungkin dia ngomong ke teman-temannya, Rek sini yuk ke rumah ini, gue dirawat enak banget nih, bagus banget di sini gitu, ikutan aja biarkan juga dirawat gitu. Akhirnya kuda makin baik di rumah itu, tetangga juga malah masih ngomongin, kuda sebaik itu yang mesti dirawat, emang punya uang, emang punya hartanya gitu. Ya anaknya ngomong ke bapaknya, pak ini gimana nih kuda sebaik ini nih, dia bilang gitu. Ya kata bapaknya, ya sabar aja lah, kita nggak tahu ini nikmat atau ujian, kita berusaha yang terbaik mungkin aja lah gitu. Ya akhirnya bener dirawat sama dia gitu kan, yang sebaik itu kudanya, banyak banget cerita gitu ya katanya. Dan akhirnya si anaknya itu kan coba ini ya, mau belajar naik kuda gitu kan, jatuh tuh, tendang dar misalnya gitu, kakinya patah gitu kan. Dan tetangga pada ngomongin, tuh kan ngapain punya banyak kuda tapi kakinya malah patah. Ya biasalah manusia, kita nggak akan pernah selamat dari omongan manusia sih. Dan ya udah kakinya patah gitu, bapaknya ya kayak patah ya gitu. Terus kayak, iya pak ini gimana kata anaknya gitu. Kata bapaknya, ya sabar aja, kita nggak tahu ini nikmat atau ujian, ya kita bersabar aja, positive thinking aja lah kayak gitu pokoknya. Gitu. Ya dirawat lah di rumah lah, nggak dibawa haji naim, belum ada haji naim waktu itu. Dan akhirnya
ya datanglah tentara dari kerajaan kan, tenenenet datang ngumumin mereka tuh nyari tentara buat ikut perang di medan perang gitu. Akhirnya ya dicari pemuda ya kan, yang sehat-sehat, yang bagus-bagus badannya gitu kan, yang kuat-kuat. Ya semua pemuda itu pada ikut perang akhirnya, pada berangkat gitu, kecuali pas datang ke rumah itu bapak tadi itu yang anak kakinya patah gitu kan. Assalamualaikum misalnya, waalaikumsalam, ya ini bisa ikut perang nggak gitu. Wah, anak saya habis jatuh nih, kakinya patah gitu, gimana pak ya, bisa nggak ya? Wah, jadi beban, jangan deh gitu, intinya gitulah ya. Ya udah, kamu rawat aja anak kamu di rumah, sama ya kamu jagalah kan, kalau misalnya kamu pergi juga siapa yang mau rawat anak kamu gitu kan. Akhirnya karena kakinya patah itu dia nggak bisa ikut perang gitu. Dan bapak juga bilang, untung kita nggak ajak perang nak. Kenapa? Emang kata anaknya, karena ini perang ini kita nggak jihad, tapi kita ngelawan saudara sendiri, yang mana dia ini nih, karena kita melawan saudara sendiri gitu. Dan ini kata bapaknya, ini bukan jihad namanya, kita malah perang saudara, dia bilang gitu. Ya udah dong ya, bersyukurlah karena kakinya patah, alhamdulillah dia jadi ikut perang saudara lagian. Dan ya berlambat tahun waktu ternyata semua anak muda ikut perang di desa itu tuh pada meninggal semua, pada mati gitu kan. Ya pada sedih dong orang tuanya, kayak aduh, akhirnya ngomong ke bapak itu, aduh bapak beruntung banget ya pak ya, ternyata kemarin anak kakinya patah ya, masya Allah, dia bilang anak kita pada meninggal semua. Sedih sesedihnya gitu, kayak ya Allah gitu. Dan ya akhirnya gimana ya, bapak bilang lagi, Tuhan ya intinya kita bersabar aja, kita nggak tahu itu nikmat atau ujian, kita bersabar aja gitu. Akhirnya datanglah waktu yang tepat, udah pada sehat, anaknya sehat, bapaknya sehat, panggilan jihad datang gitu, dibawa kuda-kuda yang sempat berjihad gitu. Akhirnya ya sudah keinginan bapaknya meninggal di medan perang pas lagi jihad gitu. Dan anaknya ini ketangkap jadi budak gitu. Dan akhirnya berapa lama pokoknya dia akhirnya adalah anak ini jadi sultan di Turki gitu. Dan hikmahnya apa ya, ini maksud gue kayak mungkin kita selalu pengen terburu-buru ya, kayak kapan punya 1M, kapan kita bisa sekaya itu, kapan kita bisa semakmur itu ya. Inilah yang buat gue jadi kayak tandem ya kita nggak tahu nih nikmat atau ujian, kita bersabar aja gitu. Mungkin waktunya tuh yang belum hadir gitu, kita sabar aja gitu, nunggu gitu. Sama kayak teman gue yang tahun 2000 berapa gitu kan, yang pernah ada kecelakaan pesawat Singapura ya maaf ya. Dan ya dia tuh ngerasa kesiangan kan, dia ngerasa kayak kesel banget, gue kesiangan sih, gue kehilangan duit, gue kehilangan apa segala, dia bilang gitu. Ya dia udah buru-buru tuh ke bandara kan, dan ternyata untungnya dia kesiangan, karena kalau dia nggak kesiangan dia balik pesawat itu, dan ternyata pesawat itu kecelakaan. Dan maksud gue ya kita nggak pernah tahu suatu hal itu baik apa enggak sampai dengan waktu membuktikannya gitu loh. Dan gue juga pernah ngalamin banyak, kayak contohnya gue pernah telat datang ke pelabuhan, temen gue udah nanyain gitu, dan ternyata untung telat, karena kalau nggak telat dapetnya kapal yang pertama yang penuh padat banget, dan alhamdulillah kapal yang kedua gara-gara telat itu jadi dapat kapal yang bagus dan sempit bagus dan luas gitu kan. Dan juga kayak misalnya gue mungkin untung gue kuliah di Malang gitu, nggak di Jakarta gitu, yang jauh dari kegiatan hingar-bingar kota besar misalnya. Dan di sana gue jadi dapat hidayah dan belajar di bait Quran, dan ya sering ikut kegiatan-kegiatan masjid lah pokoknya. Kalau di Jakarta mungkin gue enggak kali gitu misalnya. Ya walau alam ya, maksud gue kayak ya. Dan poinnya adalah yang pertama, kita nggak perlu mungkin terlalu dengerin kata-kata orang ya. Orang ya kita dapat apapun masih kadang ada aja komen yang negatifnya gitu kan. Dan yang kedua, ya mungkin kita perlu bersabar terhadap apa yang terjadi, dan ya memang ya tunggu aja waktunya. Kadang mungkin kita dapetnya kayak musibah, sebenarnya ada hikmah gitu loh di akhirnya gitu loh. Kan kayak di surat Al-Baqarah, mungkin sama kayak di surat Al-Baqarah ayat 216 ya, yang wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya ada kalanya intinya gini ya, kayak sesuatu yang kita nggak suka ternyata baik buat kita gitu loh. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan ada yang kita suka ternyata tuh nggak baik buat kita gitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh tahu dan kita tuh nggak tahu gitu.
Dan juga surat Al-Baqarah 45 ayat yang menyebutkan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Terus kayak ya udah sabar ya, sholat aja, hadapin dulu aja. Dan sesungguhnya tuh itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang mana dalam sholat itu ya fokus dan ngikutin gitu loh, nggak yang melayang-melayang gitu. Dan itulah maksud gue kenapa gue pengen sharing ini. Ya mungkin hal yang terjadi dalam hidup kita ini itu gak harus selalu kelihatan baik, tapi sebenarnya baik di akhir itu. Dan kita gak pernah tahu itu suatu nikmat atau ujian. Yang penting kita bersabar dan positive thinking aja. Dan kadang dunia itu bukan seperti yang mau kita lihat, tapi dengan bagaimana cara kita melihatnya. Gitu aja sih. Semoga dari video ini kita semua, dan apalagi gue yang suka, kan berat banget ngomong ini kan, gue juga belum sempurna banget ya, tapi gue ya sharing aja gitu terhadap point of life yang gue dapetin gitu, dan ini benar-benar cerita tahu gitu. Ya intinya gitu, kita bersabar, kita atau nikmat atau ujian, ya positive thinking aja. Dan kadang dunia itu nggak seperti yang kita mau lihat, tapi bagaimana cara kita melihatnya, itu sih paling. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.